Manusia-manusia bodoh itu adalah kita. Ini adalah cerita kami, para pelajar yang ketika ujian seringkali harus remedial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik dan semakin baik setiap harinya. Amin. Selamat datang di episode pertama kita. Aku excited banget untuk episode kali ini karena prepare-nya lumayan lama juga ternyata. Lamanya tuh karena harus mempelajari step by step-nya sih. Nyari dan memahami tools-nya dan termasuk mikir nih. Mau bahas apa ya di episode pertama? Tapi aku senang sih ngejalanin itu semua dan finally aku memutuskan untuk memulai dengan segmen TTMS. TTMS ini adalah Talk to Myself. Jadi segmen ini khusus aku buat sebagai pengingat diri agar menjadi pribadi yang lebih tahu diri dan tidak seenaknya sendiri. Jadi ini benar-benar nasihat yang aku tujukan, yang aku arahkan kepada diri sendiri, tapi semoga ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil di sini. Dan aku tertarik mengangkat bahasan mengenai manusia bodoh. Manusia yang jahil. Kenapa kok bahas ini ya gitu? Karena aku pikir manusia bodoh itu adalah kita. Miris ya. Mungkin teman-teman banyak yang gak terima. Tentu aku berharap kita bukan salah satunya. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah sejauh mana aku, kamu, kita menghindar dari kebodohan-kebodohan itu? Manusia bodoh. Manusia yang jahil. Kita udah gak asing lagi ya sama kata jahil. Atau kalau riwayat-riwayat dulu kita sering dengarnya tuh bahasanya zaman jahiliyah gitu kan. Nah, apa sih yang terbayang di benak kita ketika mendengar yang namanya zaman jahiliyah? Apakah itu adalah zaman yang terbelakang? Zaman batu misal? Zaman yang tidak modern semodern sekarang? Atau zaman orang-orang yang bodoh secara intelektual? Nah, kalau kita melihat riwayatnya, zaman jahiliyah itu disematkan kepada mereka bukan karena tidak maju dalam hal ekonomi, bukan juga tidak maju dalam hal teknologi maupun sastra. Lalu bodohnya itu seperti apa? Apa sih yang membuat mereka bodoh? Aku pernah baca bahwa dalam Al-Quran jahiliyah itu dibahas dalam 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang Allah sebut jahiliyah dalam Al-Quran, yang kalau ditarik simpulannya maka jahiliyah ini memuat 2 ciri. Mereka disebut jahil karena tidak menggunakan akalnya untuk menemukan siapa penciptanya dan kemudian taat kepadanya sebab keimanannya tadi. Dan yang kedua, di zaman jahiliyah mereka berbangga dengan kehidupan yang diatur oleh hawa nafsu mereka. Kira-kira sama nggak tuh kayak kondisi kita saat ini? Kira-kira zaman sekarang begitu juga nggak ya? Oke, aku yakin kita sama-sama bisa mengindra ya. Tapi mari kita coba urai sebagian di antara beragam fakta-fakta yang ada itu. Homer misalnya. Hari ini kita bisa lihat itu di mana-mana. Di minimarket depan rumah pun ada gitu. Dan bahkan umur 21 itu sudah dikatakan legal di mata negara. Kemudian ateis dan agnostik menyerang kaula muda kita. Banyak sekarang kejadiannya. Mereka dengan yakin dan bangga speak up di sosial media. Mungkin bagi mereka ini keren dan lebih terlihat intelektual kali ya. Dan dukun. Ini semakin eksis sekarang di layar kaca. Diundang sana-sini, heboh bikin ramalan artis-artis ternama. Padahal, meramal nasibnya sendiri saja belum tentu bisa. Lihat juga kehidupan kita. Hari ini sudah sangat lengket dengan yang namanya riba. Akses riba dipermudah lewat berbagai macam cara. Ditambah lagi dengan penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada. Mau laki sama laki, perempuan sama perempuan, bebas. Asal sama-sama suka. Namanya juga hak asasi manusia. Aurat diumbar di mana-mana.
Katanya tubuh kita ya kendali kita. Nyatanya, nahan kencing berlama-lama saja kita tersiksa. Dan zina seakan sudah jadi hal biasa. Berapa banyak data seks bebas yang dilakukan kaula muda yang katanya nggak apa-apa, asal nggak sampai hamil aja. Dan banyak lagi tentu ragam-ragam lainnya. Padahal wahyu sudah turun seluruhnya secara sempurna. Al-Quran dan As-Sunnah sudah sangat lengkap untuk menjadi sumber hukum kita. Masihkah kita berpikir bahwa kita baik-baik saja? Kebodohan-kebodohan yang mana yang masih kita pelihara? Ternyata sejarah saat ini sedang berulang, dan dalam pengulangan ini kita ada di dalamnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kita ada di kubu yang mana? Di kubu Rasul atau di kubu orang jahiliyah yang menentang Allah dan Rasulnya? Yang jelas kalau kita mengaku ada di kubunya Rasul, maka kita harus menghindar dari kejahilan-kejahilan yang tadi. Tidak memakan riba, menjauhi zina, dan tentu maksiat-maksiat lainnya. Anehnya, kalau kita coba evaluasi diri, seringkali kita menemukan bahwa kita meyakini akan ada di kubu yang mana. Kita yakin sepenuh hati bahwa kita ada di kubu Rasul. Tapi masih bermudah-mudah dengan riba, masih mendekati zina, aurat masih diumbar kemana-mana, dan masih tergiur dengan maksiat-maksiat lainnya. Maka sejatinya ada yang salah dalam diri kita. Kita sedang sakit. Hati kita ada dalam kondisi yang berpenyakit. Keberpihakan kita tidak sejalan dengan kelakuan kita. Kita masih merasa nyaman dengan kemaksiatan yang kita lakukan, merasa santai dengan kebodohan-kebodohan soal ilmu agama, dan masih sangat sering menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Seringkali kita menghukumi sesuatu dengan perasaan kita, tanpa mencari tahu apa sih kata agama. Padahal, rasa dan logika kita sebagai manusia jelas ada batasnya. Pertanyaannya kemudian, mau sampai kapan kita menolak diatur oleh pencipta kita? Kapan sih kita mau melek bahwa Islam itu bukan ritual ibadah sholat, zakat, dan puasa saja? Kapan kita mau sadar bahwa Allah itu telah menurunkan aturan dalam segala hal mengenai kehidupan kita? Dan itu adalah aturan dari pencipta kita yang jelas tahu betul mengenai ciptaannya. Kapan kita benar-benar mau mencari tahu bahwa kita Allah ciptakan di bumi ini untuk apa? Aku kan sibuk sekolah, habis sekolah harus ikut ekskul pramuka, belum les matematika. Weekend kan harus healing juga. Aku mahasiswa, sibuk kuliah, aktivitas organisasi sana-sini, banyak kegiatan sosialnya juga kok di organisasi. Aku kerja, harus banting tulang untuk hidup. Di weekend aja aku masih harus kerja. Aku apalagi, aku udah nikah, sibuk ngurus rumah tangga, harus ngurus suami, anak-anak, dan banyak peritilan lainnya. Jadi, gak sempet tuh ikut kajian-kajian agama. Kita lalai untuk mencari ilmu. Kita bahkan mungkin tidak mau mencari tahu lebih dalam lagi. Kita menolak dan menutup pintu-pintu yang padahal mudah, dan menganggap semua menjadi susah. Pertanyaannya, apa iya orang yang mengkaji agama, mereka ustadz-ustadz yang ceramah di mana-mana, mereka yang hafalannya terjaga, adalah pengangguran semua? Hei, nyatanya kita terlalu tinggi menilai diri. Nyatanya kita tak lebih dari orang-orang yang sombong, tinggi hati, tak mau dinasehati. Merasa benar, merasa lebih baik, dengan benteng yang kita buat tinggi untuk menutupi celah-celah kebodohan diri. Kebodohan ini kemudian membuat kita gelap mata, lengah dengan paham-paham yang salah, yang menyalahi syariat agama, tapi ribut soal perkara-perkara khilafiyah yang memang ada perbedaan di sana. Kita ribut menyalahkan saudara kita karena beda memulai hari pertama puasa saat Ramadan tiba. Kita ribut soal penentuan hari-hari besar agama. Kita ribut soal kunut di sholat subuh kita saat tetangga kita tidak menyertakannya. Padahal dua-duanya punya rujukan yang dibenarkan agama. Kapan kita akan menanggalkan jubah kebodohan itu? Kapan kita mau belajar mengkaji lebih dalam lagi? Kapan telunjuk itu kita arahkan lebih sering kepada diri sendiri? Kapan kita tidak mudah melabeli mereka yang taat
tapi berbeda dengan kita adalah sesat. Sedang mereka yang datang membawa paham-paham kontra syariat, kita rangkul dengan begitu erat. Kita harus sadar bahwa ini berbahaya. Memang tak membekas di raga, tapi membuat kita terlena. Bahkan, ini bisa membuat Rasul kelak enggan menatap kita. Ujung-ujungnya, menyesal di neraka. Semoga Allah ampuni kita, Allah beri petunjuk untuk kita, dan Allah lembutkan hati kita untuk menerima petunjuk-petunjuknya. Mari kita sama-sama belajar dan berupaya dengan sekuat tenaga agar Rasul bangga mengakui kita sebagai umatnya, dan Allah ridho atas kehidupan kita. Sekali lagi aku sampaikan bahwa ini adalah pengingat diri. Semoga ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil dari obrolan kita kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Desi dari Lewat Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.